Ada satu hal penting yang kalian harus tahu. Kalau negara Indonesia, itu surganya para mafia. Jadi mafia di sini itu bukan kayak di film action, tapi mafia yang otaknya besar, alias orang pinter. Dan orang-orang ini hampir ada di semua sektor pemerintahan dan juga swasta. Contohnya, ada mafia pertambangan, ada mafia perbankan, ada mafia hukum dan peradilan. Bahkan, pertandingan bola aja itu ada mafianya. Makanya nggak heran kalau masyarakat ngurusin apa-apa itu harus pakai uang pelicin. Mau kerja harus bayar, mau naik pangkat harus bayar. Bahkan mau ngurus surat administratif yang harusnya gratis itu juga kita harus bayar. Dan ini imbas dari rusaknya moral dan sistem di Indonesia. Dan jenis kejahatan ini bukan kejahatan yang dilakuin sama orang-orang yang pendidikannya rendah, tapi mereka semua orang-orang yang pintar, mulai dari bergelar sarjana sampai bergelar profesor. Dan ini memang dilema yang udah jadi realitas kehidupan di negara kita. Dan jenis kejahatan ini yang biasa disebut kejahatan kerah putih atau white collar crime. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. Jadi konsep kejahatan kerah putih atau white collar crime itu pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Amerika yang bernama Edwin Sutherland pada konferensi American Sociological Association pada tahun 1939. Jadi istilah ini dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Jadi pada awal kemunculannya, kejahatan kerah putih ini dilakukan sama orang-orang yang punya jabatan tinggi, berpakaian rapi dengan setelan jas dan kemeja berkerah putih. Jadinya kerah putih itu dijadikan simbol sebagai jabatan yang melekat pada orang tersebut. Dimana waktu itu Edwin Sutherland pengen ngejawab kritikan atas ketidakpedulian sebagian besar kriminolog arus utama pada waktu itu. Banyaknya kriminolog yang nggak paham kalau orang-orang yang punya status sosial yang tinggi itu sama predatornya sama orang yang punya status sosial yang rendah. Makanya Sutherland mengemukakan kalau kejahatan kerah putih itu jauh kemungkinannya untuk diselidiki, ditangkap, ataupun dituntut ke persidangan dibandingkan dengan kejahatan biasa. Kalau kita lihat di Dictionary of Criminal Justice Data Terminology, definisi kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan kekerasan, yang mana kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan cara menipu, dengan menggunakan sarana teknis dan kesempatan yang ada atas dasar pekerjaannya. Jadi sesuai dengan judul thumbnail yang gue tulis, kalau Indonesia itu negara surganya para mafia. Karena kejahatan kerah putih udah menjamur, bisa dibilang kejahatan ini ada di semua sektor pemerintahan, penegakan hukum, BUMN, dan juga swasta. Parahnya, kejahatan ini semakin besar dari tahun ke tahun, di mana pelaku kejahatan dan para kroni-kroninya saling bersepakat untuk saling bersatu padu memperkaya diri sendiri dan juga kelompoknya, dengan berlindung di balik kekuasaan para pimpinannya dan oknum petinggi para penegak hukum, supaya kejahatan mereka itu nggak akan diadili di kemudian hari. Para pejabat, khususnya orang-orang dekat Soeharto, itu bisa dengan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia lewat perusahaan-perusahaan mereka dan juga perusahaan afiliasi untuk ngeraup keuntungan yang besar. Jadi sudah tercatat kalau kekayaan mereka itu nggak bakal habis untuk 7 keturunan. Dan kejahatan kerah putih ini terus berkembang sampai di pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau kita ngomongin kejahatan kerah putih di zaman Presiden Jokowi, ini lebih parah lagi. Udah kayak cancer stadium 4 yang udah nyebar ke semua organ. Yang mana penguasa dan pengusaha itu menjadi aktor utama dalam praktek kejahatan kerah putih di Indonesia. Bahkan mereka bergabung untuk memeras, merampas sumber daya alam lewat aksi kolaborasi antara kekuasaan dengan pemilik modal, dengan menggunakan senjata yang sangat ampuh. Dan senjata ini yang kita kenal sebagai kebijakan. Lewat kebijakan, mereka semua itu bisa ngatur segala bentuk kejahatan lewat aturan hukum, undang-undang, yang akhirnya negara itu melegalkan praktek kejahatan mereka tanpa disadari oleh masyarakat. Jadi berdasarkan hasil audit dari BPK, dalam rentan kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2007, itu ditemukan penyimpangan keuangan sebesar 3.657 triliun yang sampai sekarang nggak bisa ditelusurin kemana larinya. Dan kita jangan lupa, kalau itu waktu tahun 2004 sampai 2007. Gimana kalau sekarang? Jadi sebenarnya penyimpangan ini nggak lepas karena banyaknya mafia di berbagai sektor. Kayak mafia hukum dan peradilan, mafia tambang, energi, mafia pajak, bea cukai, semua penyimpangan ini nggak akan pernah dibongkar sama aparat penegak hukum. Alasannya kenapa?
Karena penguasa dan juga pengusaha itu dilindungin sama oknum aparat penegak hukum. Karena mereka saling bersimbiosis mutualisme, berbagi keuntungan dari hasil kejahatan yang mereka lakuin. Jadi jangan heran kalau sekarang kalian itu udah ngelihat aparat penegak hukum, mobilnya aja Land Cruiser. Padahal gajinya aja itu diatur sama undang-undang. Contoh kejahatan kerah putih yang paling nyata itu adalah kasus PT Jiwasraya yang udah ngerugiin negara 16,81 triliun rupiah. Di mana perampokan ini dilakuin sama sekelompok orang pinter yang memanfaatkan regulasi dari otoritas terkait. Jadi pada awal tahun 2002, sebenarnya PT Jiwasraya itu udah disebut-sebut kalau perusahaan plat merah ini mengalami kesulitan finansial. Yang akhirnya Jiwasraya itu ngeluarin produk namanya JS Saving Plans, ya semacam produk simpanan investasi yang bunganya 9-13% per tahun. Dan kita jangan lupa kalau nilai 9-13% itu di atas deposito dan obligasi yang cuman 3-4% per tahun. Yang ternyata kumpulan dana nasabah itu diinvestasikan oleh manajemen Jiwasraya ke instrumen saham dan juga reksadana yang berkualitas rendah atau yang biasa disebut saham gorengan. Akhirnya pada tahun 2017, Jiwasraya mengeluarkan laporan keuangan yang nggak wajar. Sampai selanjutnya tahun 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Setelah dilakukan penyidikan sama Kejaksaan Agung, ternyata kerugian Jiwasraya itu merupakan perampokan yang dilakukan oleh Beni Cokro dan komplotannya yang udah ngeraup keuntungan yang luar biasa besar lewat instrumen pasar modal. Yang akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya. Dan ini termaksud kejahatan kerah putih, yang mana saat ini 6 orang terpidana kasus Jiwasraya, antara lain Heru Hidayat dan juga Beni Cokro, itu dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Dan pidana tambahan berupa uang denda pengganti sebesar 10,78 triliun untuk Heru dan juga 6 triliun untuk Beni. Sementara itu, para direksi Jiwasraya yang bernama Hari Prasetyo, Henrisman Rahim, dan juga Joko Hartono itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan Syah Mirwan dihukum pidana 18 tahun penjara. Dan ini adalah salah satu contoh dari kejahatan kerah putih yang kebongkar di tengah publik. Dan di luar sana itu masih banyak, ada ribuan kasus yang nggak kecium sama publik dan masih tersimpan rapi dalam perlindungan oknum aparat penegak hukum. Apakah jenis kejahatan kerah putih ini bisa diberantas di negara kita? Jawabannya bisa, kalau para penguasa dan semua aparat penegak hukum itu sehat secara moral dan juga etika. Karena nggak akan mungkin hukum bisa berdiri tegak di tangan orang-orang yang rusak secara moral dan etik. Apalagi selama ini pelaku kejahatan kerah putih selalu berlindung di balik oknum petinggi lembaga penegakan hukum. Dari banyaknya jenis kejahatan kerah putih di Indonesia, kita itu harus tetap percaya dan berharap supaya negeri kita ini bisa bebas dari kejahatan para mafia. Dan juga kita jangan lupa, dari sekian jenis kejahatan kerah putih di Indonesia, kita itu harus tetap percaya dan berharap supaya negeri kita ini bisa bebas dari kejahatan para mafia. Dan kita juga jangan lupa, sebagai anak muda, kita harus menjadi bagian dari perjuangan untuk memberantas kejahatan kerah putih yang semakin tahun semakin banyak di Indonesia. Sekian pembahasan dari gua tentang kejahatan kerah putih di Indonesia. Jadi untuk kalian yang punya kritik, ide dan juga saran bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Ren Carter, pamit undur diri and see you on my next video.